Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian, sekarang bagian saya hadis yang ke-15, betul ya? Sebelum masuk ke hadis yang ke-15, kemarin ada pertanyaan yang belum tuntas saya jawab tentang orang yang berzina tapi dia belum nikah secara sah. Kalau pakai hukum syariat bagaimana? Nah, jawabannya saya kutip dari keterangan kitab At-Tadhhib halaman 204. Hukumannya kalau orang yang berzina belum menikah, kalau pakai hukum syariat Islam nih, maka hukumannya adalah mi'atu jaldatin wa taghribu amin ila masafatil qasri. Kata kitab At-Tadhhib, hukumannya adalah dicambuk 100 kali. Cambuk atau cambuk ya? 100 kali dan diasingkan selama setahun. Jaraknya jarak qasar, kurang lebih 90 km. Jadi diasingkan, dibuang ke tempat yang lain kalau pakai hukum syariat Islam, pembahasan yang kemarin ya. Jadi PR-nya tuntas. Baik, kita masuk kepada al-hadisul khamisa asyarah, hadis yang ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah wafat tahun 57 Hijriah. Abu Hurairah tahun 57 Hijriah. Nabi wafat tahun 11 Hijriah. Abu Hurairah wafatnya tahun 57 berbetulan dengan tahun wafatnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Abu Hurairah ini, Bapak Ibu jamaah sekalian, bukan nama asli, bukan. Nama beliau itu aslinya Abdurrahman bin Sakhr namanya. Ini kalau Abu Hurairah namanya kunyah. Jadi orang Arab ini sering banget manggil orang pakai lafaz abun atau umun didahuluin. Contoh, bapak nih ya, bapak namanya Budi, mohon maaf, punya anak namanya Ahmad. Orang Arab manggil bapak tuh bukan Bapak Budi, Abu Ahmad, bapaknya Ahmad, gitu. Sering begitu orang Arab, namanya kunyah namanya. Ya kayak bocah kita aja. Ini bocah kita Ahmad, kita kan namanya Budi. Temennya bocah kita manggil kita mana? Gimana? Babanya Ahmad, ada Ahmadnya, kan gitu ya? Biasanya bukan Pak Budi tapi babanya Ahmad. Ahmad ada enggak ya? Gitu. Itu namanya Abu, kalimat seperti mana Abu Bakar, atau mungkin seperti Abu Zakaria namanya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Nah, kita lanjut. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata baginda Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hari kiamat, hendaklah dia berkata yang khairan, yang baik, yang ada manfaatnya. Au liyasmut, atau kalau ucapan ini kagak ada maknanya, mending liyasmut, hendaklah dia diam. Kenapa? Karena diam itu menyelamatkan. Lisan ini Bapak Ibu, kalau udah nggak ada obrolan yang manfaat, biasanya obrolan yang, mohon maaf nih, biasanya yang negatif. Betul apa betul nih? Ini namanya ghibah. Apalagi sampai ngejelek-jelekin orang, ngomongin aib orang. Nggak layak kita, orang yang punya banyak aib, membicarakan aib orang lain. Maka orang paling bijak adalah fokus memperbaiki aib diri ketimbang ngomentarin aib orang. Ghibah ini kalau kita kebet kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah, melebar dikit nih pembahasan. Itu pada juz 1, ini kitab ditulis oleh Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf.
Ghibah ini masuk satu perbuatan yang membatalkan pahala puasa Ramadan. Ghibah. Pahalanya yang rontok, puasanya mesah. Jadi gini, Bapak Ibu, yang membatalkan puasa tuh ada dua model. Nggak apa-apa nih, pas nih momennya. Ada yang membatalkan puasanya, makan ya, minum, batal nggak? Batal, kecuali lupa. Lupa maka gak batal, Pak. Walaupun 2 piring nambah. Ada nggak yang begitu? Ya, Bu, kalau makan lupa nambah 2 piring sampai keringetan kagak batal. Dalam hadis yang sahih itu rezeki dari Allah. Gitu. Mau jangan pura-pura. Tegur temennya ngumpet, makan lupa nih, lupa batal kalau sengaja pura-pura mah. Iya, kalau nggak sengaja yang namanya orang lupa mah kagak batal. Ini namanya yang membatalin pahala puasa. Kalau begini wajib dikodok ntar. Nih, ada yang jenis kedua, ini yang pertama namanya muftirat kalau bahasa fikih. Yang kedua yang ngebatalin pahalanya. Puasanya masa nggak perlu dikodok, cuma kagak dapat pahala. Oke, bapak-bapak umpama gawe nih kerja. Sebulan orang-orang pada dapat gaji, kita kagak. Kira-kira gimana? Waduh, marah banget, Pak. Sama tadi akhirat banyak orang puasa Ramadan, puasa masa dia kagak minum, dia kagak ngopi, dia nggak ngerokok, dia nggak makan. Tapi mohon maaf nih, dia ngelakuin lagi puasa amalan-amalan yang bisa ngebatalin pahala puasa. Mana kata tuh kitab diantaranya al-ghibah, ghibah. Tahu ghibah, Bu? Bu, apa ghibah? Nah, paham kan itu ya? Ghibah itu kalau bahasa fikihnya zikruka akhokal muslim bima yakrohu. Kau sebut orang lain yang ukuran tuh orang kalau dia dengar dia marah, itu namanya ghibah. Kalau dia kagak marah mah enggak ghibah. Si Ano rajin banget ya ibadahnya. Kagak ghibah itu mah bagus, ngomong mah yang bagus-bagus aja. Ya Bu ya, insya. Tapi ibu-ibu di sini mah soleha semua, masya Allah. Perempuan kalau soleha wajahnya kelihatan tuh, masya Allah. Ya, perempuan kalau soleha kalau belum mati jangan dikubur. Nah, bener nggak? Iya, kalau belum mati jangan dikubur. Nah ini ghibah, ghibah itu bisa membatalkan pahala puasa. Lalu pertanyaannya, nih kan yang ghibah, yang ngedengerin gimana nih ngedengerin? Kalau ghibah ada lawannya nggak? Orang kalau ghibah ada lawannya nggak Bu? Ada, enggak mah enggak mungkin dia gibah. Makanya kata Nabi al-mughtab wal mustami' syarikani fil ismi. Orang yang ngomongin yang ngedengerin. Terus gimana? Terus ada nggak yang gitu tuh? Ini virusnya nih. Coba kalau dia tinggal, berhenti tuh gibah. Nih, gini. Kata Nabi orang yang ngomongin yang ngedengerin dua-duanya berkongsi dalam dosa. Dapat dosa dua-duanya. Sehingga pahalanya hilang dua-duanya. Lakon saya mah ngedenger doang. Justru ente ngedenger dia gibah jadinya. Kalau ente tinggal nih umpama nih Bang. Ada temen gibahin. Bang, oh si Anu nih. Gue gedeg banget sama dia. Ente tinggal tuh. Terus gak aja ngomong. Berhenti gak? Berhenti. Emang aja ngapa ngomong terus? Ente ladenin. Iya. Emang apa dia? Iya. Terus. Habis udah kalau begitu mah. Nah ini gibah. Makanya kalau Ramadan yang bagus mah jangan banyak kongko. Bang, ya Ramadan takutnya, ya namanya takutnya. Ya Bu ya, Bu. Insya Insya Allah. Ini yang pertama nih yang ngebatalin pahala puasa diantaranya ghibah. Ghibah ini sebenarnya Pak, ini ngerugiin kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena ghibah itu hakikatnya nih kalau kita umpama ngejelekin si A. Ntar kan kalau kita udah mati nih, pahala kebaikan kita diambil nih buat si A. Kadar ghibahnya semana Allah yang tahu. Setengah jam, 5 menit, 10 menit itu diambil pahala kita. Dari pahala tahajudnya kah, pahala sholatnya, sedekahnya, yang baiknya diberikan. Makanya kita rugi sebenarnya. Dan orang yang digibah sebenarnya nggak perlu sakit hati, enjoy aja. Alhamdulillah harusnya, alhamdulillah dapat pahala dia lumayan lah buat bantalan di akhirat. Kali-kali pahalanya kurang cukup jumpa Allah, dapat orang nyedekahin pahala gibah kepada kita. Gibahin orang, kita sedang mentransfer pahala kepada orang ini. Maka dulu pernah ada orang datang ke Habib Ali Kuitang almarhum. Ini ada orang datang ke Habib Ali curhat. Katanya orang, Habib, saya punya tetangga katanya.
Ini tetangga si fulan begini 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 Bib. Saya gedeg banget sama dia Bib. Kata Habib Ali apa Al-Habsyi, ente cinta bukan gedeg. Saya benci Bib, ente cinta. Saya kagak demen Bib, ente cinta. Dia orang nanya akhirnya. Karena setiap dia bilang benci sama Habib dibalikin ente cinta terus. Lalu dia bilang begini, Bib, apa sih setiap saya sebut fulan saya gedeg, kata Habib cinta. Apa kata Habib? Fulan, ente dari mulai kemari ke rumah aneh, ente ngejelek-jelekin si A aja. Anda nggak kenal siapa si A. Sejak ente jelek-jelekin dia tuh ente lagi transfer pahala, ente sedekah, ngasih dia pahala. Pemberian yang paling agung bukan duit, kalau orang udah meninggal, pahala. Kalau ente ngasih pahala berarti ente cinta. Tanda cinta itu al-atok, pemberian. Bapak cinta sama bini, ngasihlah hadiah buat bini, baju lebaran, bocah beliin baju. Kenapa? Karena cinta. Maka tanda cinta itu pemberian. Orang cinta nggak ada pemberian, bohong. Lah ente ngasih pahala itu. Kalau duit mah nilainya sama pahala, berarti ente cinta tuh sama orang, kata Habib. Ternyata begitu bahaya. Maka di antara yang membatalkan pahala puasa adalah ghibah. Nah, kembali kepada hadis ini, kalau beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapin yang baik-baik aja. Kalau nggak ada, mendingan diem. Diem itu lebih selamat. Nah, kita lanjut tanggung nih. Di antara yang membatalkan pahala puasa yang berikutnya, menurut kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah, yang berikutnya adalah an-nazoru lima yahrumu. Memandang sesuatu yang haram. Nah ini hati-hati. Lagi puasa Ramadan, kalau kita memandang dengan sengaja sesuatu yang haram, pembahasan kemarin tuh, sedikit tuh ada tuh kita ada bahas. Kalau kita sengaja-ngaja, kalau enggak sengaja kita alihkan pandangan, enggak apa-apa. Kalau kita enggak sengaja lalu kita pejamkan mata, enggak apa-apa. Yang jadi masalah kalau kita mandang yang haram, kita pelototin baik. Ya ngalihin kagak, ngedipin kagak. Atau udah malingin, sayang amat ini ya. Dilihat lagi umpama ini pahalanya rontok. Pahala puasanya rontok. Emang kagak wajib dikodo, tapi kagak dapat pahala. Kayak orang kerja tadi, kayak orang kerja sebulan penuh nggak ada alpanya, tapi kagak digaji. Nanti banyak orang yang puasa Ramadan, dia puasa tapi nggak ada pahalanya. Ini masuk ke dalam sabda Nabi, kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi illal ju' wal atos, kata Nabi. Berapa banyak nanti orang yang berpuasa, dia nggak mendapat pahala puasa kecuali cuma lapar dan dahaga aja. Kenapa? Dia puasa nggak makan, nggak minum doang. Lisannya masih suka ngomongin orang, ngejelekin orang, lisannya masih suka merendahkan orang, fitnah, caci maki orang, matanya masih suka jelalatan. Nah kalau dijaga ini, maka puasa kita mudah-mudahan Ramadan kali ini lebih berkualitas. Amin ya rabbal alamin. Ini poin yang pertama, kata Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkan yang baik-baik, yang ada manfaatnya. Kalau dirasa tidak ada, mendingan diam. Diam itu lebih menyelamatkan. Ini yang pertama. Yang berikutnya, waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jarahu. Lanjut baginda Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangga. Pertanyaannya, tetangga itu batasannya bagaimana? Di dalam kitab-kitab dikatakan yang namanya tetangga itu ukurannya Bapak Ibu, 40 rumah depan kita, 40 rumah belakang kita, kanan kiri 40 rumah. Itu namanya tetangga. Se-RT ada nggak itu? Lebih ya? Ya kira-kira kalau di kitab kan begitu. Bukan tetangga yang sebelahnya doang. Kalau paham kita kan namanya tetangga, udah samping kanan kiri rumah kita, depan belakang. Bukan, 40 rumah. Nah, muliakan tetangga. Jangan suka ngusil sama tetangga. Kalau tetangga ngusil, kita sabar. Abaikan saja. Banyak hal yang lebih baik untuk kita lakukan daripada merespon cacian, hinaan, makian tetangga. Yang penting kita hidup begini Bapak Ibu, kalau mau selamat mah konsepnya. Kita mah jangan zolimin orang. Orang zolimin kita mah biarin, ntar juga ada balasannya. Udah jangan dibalas. Kenapa? Karena kalau orang zolimin kita ngebales, impas. Kalau zolimnya dia sama kita sama, ngebalesnya sama. Gini contohnya dah Bapak Ibu. Umpama orang ngomongin kita,
Dia ngomongin kita 5 menit umpama. Kita ngomongin lagi dia balas tuh ngejelekin lagi 5 menit juga impas. Tetapi kalau misalkan kita ngebalesnya lebih daripada itu malah tekor kita. Maka yang paling bagus ahsan itu kita kalau menghadapi tetangga umpama yang mencela, caci maki, yang nggak nyaman sama hati kita umpama abaikan saja. Nanti kita harapkan pahala dari Allah saja. Nanti ada pengadilan Allah. Jadi hidup ini nggak perlu merespon hal-hal kecil, kerikil-kerikil yang menghalangi jalan kita menuju Allah. Ini para wali itu punya satu kesamaan. Mereka bersabar menghadapi gangguan manusia. Kenapa? Fokus ke Allah sehingga sampai ke Allah. Kalau kita nggak fokus ke Allah, maka sulit sampai. Kenapa? Ada yang celah kita, kita respon. Ada yang ngatain kita, kita respon. Status lagi, ya ngerespon terus. Jadi nggak sampai-sampai lupa sama tujuan. Energi habis. Ini saya kasih tamsil begini Pak. Kenapa para kekasih Allah itu mereka bisa wusul sampai ke Allah? Karena mereka fokus ke Allah. Dia nggak peduliin manusia. Yang mencela, mencaci, memaki dia peduli. Kayak orang balap lari Pak. Umpama orang balap lari Pak. Kira-kira nih Bapak Ibu saya tanya. Ada 2 peserta. Si A sama si B. Si A fokus ke finish. Lagi lari dikatain orang, dicela, bahkan ditimpa palanya. Dia nggak gubris, dia lari aja terus ke finish. Sedangkan si B, lari ini dikatain orang, dia gulet sama orang. Ditimpa palanya umpama, dicari orang yang mana? Yang menang yang si apa si B? Si A. Nah ini tamsil. Jalan menuju Allah itu jauh. Yang sampai menuju ridhonya Allah, wafat husnul khotimah, bagi mereka yang mengabaikan noise-noise dalam hidup. Kebisingan-kebisingan. Celaan, cacian, makian, pukulan. Ya fitnahan abaikan. Fokus ke Allah sampai. Kalau kita ngeladenin atau nih gulet sama dia, nih sama dia berantem, lontar kata dan sebagainya, kita nggak bisa fokus sama tujuan kita, teralihkan. Nah makanya yang paling bagus adalah pakai konsepnya para kekasih Allah. Satu, mereka punya pegangan fokus menuju Allah. Di luar Allah nggak penting, gitu maksudnya. Nggak penting, nggak perlu kita tanggapin hal-hal yang nggak penting. Orang yang melakukan hal-hal yang nggak penting dalam hidup, dia akan kehilangan hal-hal yang penting dalam hidup. Itu penting. Ini yang kedua, muliain tetangga. Nah, kalau tetangganya mencela kita, abaikan saja. Tetap kita hormat kepada tetangga karena anjurannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kalau ada apa-apa kan yang ngebantu kita siapa? Tangga, Bapak Ibu, bukan saudara kita yang ada di Bogor, kejauhan, lama dia mah. Ada apa-apa dia nyampe kemari aja perlu 2 jam. Tetangga mah tinggal lihat ada apa Bang, kebakaran dibantu air. Kita kira gitu. Nah makanya penting kita menaruh hormat, memuliakan tetangga. Karena nanti kalau ada apa-apa juga mereka yang merespon lebih awal. Kalau hubungan baik sama tetangga kan enak. Kalau kagak baik coba kira-kira. Iya, ya didimin aja sama tetangga, kira-kira begitu. Hidup itu kayak gema, Pak. Hidup itu kayak gema. Gema kalau kita ucapkan nih di atas gunung umpama. Cinta, ada ucapan tuh cinta, cinta, cinta balik keluar ke kita, Pak. Jadi hidup ini tabur, hukum tabur tuai yang kita tanamkan cinta kepada sesama, kita dapat cinta, Pak. Tapi kalau kita mau orang bawanya gede, ngiri, dengki aja sama orang. Benci semua ditaburin. Maka kita dapat kebencian. Hidup kayak gitu, kayak gema. Apa yang kita tanam itu yang kita petik. Orang nanamnya mangga Bang. Jangan ngarep manennya pohon buah belimbing. Yang ditanam mangga, ya panen mangga lah. Paham maksudnya ya? Yang ditanam pohon jambu, ya dipanennya jambu. Masa mau nanamnya jambu pengen manennya buah mangga? Nggak bisa. Sama hidup yang ditanam baik mah numbuhnya baik di akhirat. Fokus berbuat baik aja hidup mah. Abaikan tadi noise-noise kebisingan dalam hidup. Ya. Ini yang kedua. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Ini tamu luar biasa ini. Tamu itu dahsyat Bapak Ibu jamaah sekalian. Tamu itu datang ke rumah bawa rezeki. Jadi jangan takut jamu tamu. Jangan pakai dihitung dulu dicak. Nah, habis berapa nih? Jangan. Tamu datang ke rumah bawa rezeki. Dalam satu riwayat. Pulang ke rumah ngangkut dosa kita. Maka rumah orang yang banyak tamunya, barokah rezekinya, dosanya dirontokin Allah. Karena tamu datang puas pulang dari dia, rumah dia. Maka muliakan tamu. Teman main nih, Bang. Lebaran ke rumah temen ya. Lebaran main gak nih sama teman-teman nih? Iya. Potongin ayam kagak? Hah? Ayam dipotong gak? Kamu ya potongin ayam. Mama, bro, main ke rumah lu nih. Siap. Jam berapa? Anak bini gue bawa ya? Bawa. Gue potongin sapi ntar. Bu, atau kambing ayam lah. Potong tuh. Biarin bismillah. Dia pulang bawa rezeki, ntar diganti tuh ayam.
Jangan, bentar juga diganti rezekinya min haitsu la yahtasib, caranya Allah. Dia pulang bawa dosa-dosa kecil kita rontok. Tuh. Makanya Sayyidina Ali kalau seminggu di rumahnya nggak ada tamu nangis. Nanya ke Allah, ya Allah salah saya apa ya Allah? Kok tamu nggak datang seminggu? Kenapa? Karena orang yang rumahnya banyak tamu, tanda nih orang dermawan. Gitu. Rumah yang nggak ada tanda, yang nggak ada tamunya, tanda ini orang bakhil, pelit. Namu ke rumah orang pelit enak nggak? Air putih baik. Kayak ikan cupang gitu. Ya, air putih baik. Coba bang, tong orang baik mah. Bang, ngopi apa nyusu nih? Nah, gitu. Kira-kira gitu ya. Susu apa kopi nih? Nah, itu Masya Allah, wa tabarakallah. Nah, itu kedermawanan. Makanya kata Aisyah mengatakan al jannatu darul askhya wan naru darul bukhala, kata Aisyah. Surga itu tempatnya orang-orang dermawan, orang bares kalau kata orang Betawi mah. Neraka itu tempatnya orang-orang bakhil. Orang bakhil ada di mana? Neraka. Ini kata Aisyah bukan kata saya. Iya, orang dermawan adanya di surga. Jadi orang-orang bares. Masya Allah. Ngelihat penghuni surga mah di bumi gampang. Ada orang soleh, dermawan, udah penghuni surga. Gampang banget. Urusan ikhlas mah urusan dia. Kita mau hukumin zohirnya aja. Nah ini kalau gampang makanya. Kenapa? Ya emang katanya begitu, kata Aisyah begitu. Surga itu tempatnya orang-orang bares dermawan. Masya Allah. Orang dermawan. Yang bikin mulia ini kadang-kadang Bapak Ibu kita suka salah paham nih. Yang bikin mulia orang itu bukan duitnya. Kaya mulia, enggak, belum tentu. Yang bikin mulia itu kedermawanannya. Sepakat enggak? Ya, saya kasih contoh begini dah. Ada orang kaya, kaya banget dah. Rumahnya 4 lantai, mobil 4. Ya, bininya berapa? Ya umpama gitu. Kaya banget. Tapi bakhilnya minta ampun. Kira-kira respect kagak? Ayo jujur dah. Respect nggak? Masjid perlu dana, enggak, maaf ya enggak dulu dah. Musola enggak dulu dah. Maulid Nabi enggak dulu dah. Gitu. Kira-kira gimana kira-kira? Nah, ya mandangnya ya. Dia kecolongan, bukan kita ikut ibah, kasihan malah apa? Syukurin dan yang jawab, bukan saya ya. Ya. Tuh, tapi kalau orang dermawan mau, ya Allah rumahnya sederhana, nggak punya apa-apa. Biasa standar kayak orang biasa. Tapi dermawan, Masya Allah. Orang hormat sama dia, hormat. Jadi yang bikin mulia orang bukan duitnya banyak berapa, tapi berapa banyak kehebatan dia dalam kedermawanan terhadap sesama. Jadi hiduplah mulia dengan dermawan. Bersedekah jangan nunggu kaya. Berbagi jangan menunggu mapan. Insya Allah. Ini poin yang terakhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Tamu datang kita sambut mereka, kita berikan hidangan yang kita mampu. Kita mampu berikan kepada mereka, niatin sedekah, nanti Allah ganti, dia pulang mudah-mudahan merontokkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Masih ada waktu 3 menit. Gimana? Mau ditanya jawab dulu apa langsung tutup? Ada yang mau tanya nggak? 3 menit lagi. Fadal, silakan. Bener. Ya. Oke, baik, kalau orang sudah berzina dan udah dihukum cambuk gitu, apakah nanti dosanya ada atau tidak? Nah, kata ulama, kalau dia sudah bertobat sungguh-sungguh, dosanya udah enggak. Karena apa? Karena udah dihukum di dunia dan dia sudah bertobat kepada Allah, udah tobat. Tobat tuh dan ninggalin perbuatan yang demikian masa lalu. Lalu yang bagaimana kalau sekarang, ya tetap yang namanya berzina itu tetap hukumannya, dia ini baru kena hukuman zina kalau emang ada saksi arba'ata syuhada, yang 4 orang saksi, benar. 4 orang saksi ini yang melihat. Kalau rekaman CCTV bagaimana? Mas, saya ini nggak tahu nih. Kalau CCTV apakah masih disamakan dengan mata kepala atau penyaksiannya? Jadi gini, zina ini kalau dia mengaku juga tetap dihukum. Jadi nggak perlu 4 saksi. Dia ngakuin perbuatannya, itu udah dieksekusi. Atau tadi ada yang melihat 4 orang saksi, itu juga dieksekusi. Tapi kalau kamera sekarang, saya juga belum tahu nih. Apakah kamera itu dianggap cukup untuk
menyaksikan sebagai saksi, ya untuk dijadikan saya nggak tahu, wallahu a'lam. Nanti ditanya kepada ulama yang lain mengenai perihal ini. Saya kalau masalah hukum fikih itu saya agak hati-hati. Iya, saya perlu teliti lagi, saya perlu cek, cross check lagi karena ini bahaya ini jawaban kalau misalkan iya. Jadi masalah kamera apakah sama dengan mata kepala? Kalau kamera mah udah satu juga orang bisa ngelihat 1.000 orang, bener nggak? Iya dong, ini kamera kerekam udah, semua ngelihat udah berapa orang tuh. Apa itu dihukum sama orang yang dalam fikih ngelihat 4 orang? Nah ini saya belum dapat keterangannya. Jadi nanti bisa ditanyakan kepada ulama guru yang lain. Ya kalau masalah fikih saya agak berhati-hati, saya ngeri. Ya karena kalau kita salah jawab fatal ini. Ya, dal sesat dan wa adal ya menyesatkan juga. Nah, ini saya khawatir. Ini tertanya lagi sama yang lain. Saya belum lewatin masalah ini. Kalau hukum rekaman CCTV bagaimana? Yang nonton itu 4 orang lebih, ya pasti lebih deh kalau CCTV. Itu sama nggak dieksekusi juga? Apa emang harus orang langsung yang melihat? Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ya Allah wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.